Haha. Oh, hai. Apakah Anda bertanya-tanya apa yang saya lakukan? Akan kutunjukkan padamu. Ini cukup rapi bukan? Dan aku membuatnya sendiri. Dan kau juga bisa melakukannya dengan coding. Apa itu coding? Nah, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana komputer melakukan hal-hal yang mereka lakukan? Seperti memutar film, menampilkan gambar, atau membuat musik. Bagaimana komputer tahu apa yang harus dilakukan? Itulah yang ingin saya ketahui juga. Komputer tahu apa yang harus dilakukan karena pengkodean. Anggap saja seperti buku resep ketika Anda ingin membuat makanan favorit. Saat komputer dihidupkan, komputer membutuhkan instruksi. Dan ketika Anda memintanya untuk melakukan sesuatu, seperti menggunakan Netflix atau YouTube atau apapun, ini seperti memberikan resep cara melakukannya. Namun, alih-alih bahan dan masakan, ia menggunakan sesuatu yang disebut bahasa pemrograman. Bagi kita, halaman kode terlihat seperti halaman dengan angka. Tetapi bagi komputer, ini adalah bahasa yang dapat dimengerti. Dan ada beberapa bahasa komputer yang berbeda di negara ini. Bahasa dengan cara yang sama seperti halnya bahasa manusia yang berbeda-beda. Kami memiliki bahasa Inggris dan Prancis dan Jerman. Dan mereka memiliki hal-hal yang disebut C++ atau Python atau Java. Dan menjadi yang baik ketika Anda dapat memahami bahasa Inggris, Anda dapat mengikuti resep masakan yang ditulis dalam bahasa Inggris. Tetapi jika Anda tidak mengerti bahasa Prancis, maka Anda tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dengan resep Prancis. Siapapun dapat belajar pemrograman dan beberapa bahasa lebih mudah daripada yang lain. Jika Anda bekerja keras dalam hal ini, Anda bisa membuat komputer melakukan apapun yang Anda inginkan. Itulah cara mereka membuat video game. Itulah cara mereka membuat program komputer seperti perangkat lunak menggambar, dan bahkan bagaimana mereka membuat situs web seperti YouTube dan TikTok. Khawatir sih hampir semua hal menggunakan komputer dengan satu atau lain cara. Dapatkah Anda memikirkan berapa banyak hal di rumah Anda yang menggunakan komputer? Ponsel cerdas dan perangkat adalah komputer kecil. TV juga memiliki komputer di dalamnya sekarang. Bahkan benda-benda seperti microwave dan kalkulator pun memiliki komputer kecil pada mereka. Jadi bagaimana cara agar semua komputer ini bisa bekerja sama jika mereka menggunakan bahasa yang berbeda dan melakukan hal yang berbeda? Ini seperti bahasa manusia. Semua bahasa yang berbeda di dunia mungkin memiliki kata dan suara yang berbeda dan bahkan alfabet yang berbeda. Tapi semuanya memiliki beberapa kesamaan. Mereka mesti menggerakkan huruf untuk membuat kata-kata, dan kata-kata tersebut digabungkan untuk membuat kalimat. Dan terkadang, meskipun kita tidak tahu persis apa yang dikatakan seseorang, kita dapat memahami apa yang mereka maksud dengan cara mereka mengatakannya. Sama halnya dengan komputer. Selalu lebih baik berbicara dengan komputer dalam bahasanya sendiri, karena berbicara dengan komputer dalam bahasa yang berbeda dapat menyebabkan kesalahan. Jadi, mungkin Anda memiliki ide sendiri untuk sebuah aplikasi, atau video, atau program komputer, atau mungkin sesuatu yang begitu futuristik dan canggih yang hanya Anda yang dapat memikirkannya. Nah, Anda bisa mewujudkannya. Ada banyak bahasa komputer yang lebih kecil dan mudah dipelajari untuk membantu Anda memahami dasar-dasar ilmu komputer. Dan selama Anda menguasai dasar-dasarnya, Anda dapat beralih ke bahasa yang lebih canggih dan menantang untuk benar-benar membuat segalanya menjadi lebih baik. Ketika Anda menyelesaikan sebuah program, beritahu saya. Anda bisa memberitahu ke komentar. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach.
Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has captured. Pagi semuanya, nama saya Nicholas Swiss Chandra dari alumni Sekolah SD Saya Mentari. Hari ini saya akan menceritakan pesan dan kesan saat saya belajar coding. Jadi kesan selama belajar coding selama 1 tahun yang lalu, saya merasa sangat bahagia karena bisa belajar coding. Dan kedua, manfaat belajar coding bagi diri kita adalah dapat mengoding game seperti game-game yang ada di Play Store. Itu juga asalnya dari coding. Coding itu sangat bagus itu dipelajari karena bisa bersifat bagus untuk pembuatnya yang akan membuat game itu terkenal. Yang ketiga, prestasi yang telah kita capai selama belajar coding itu bisa membuat game. Gamenya ya sederhana, nggak terlalu susah-susah amat dibuatnya. Itu gara-gara kita belajar coding dan gurunya itu menjelaskannya sangat baik supaya kita dapat memahami pelajaran coding dengan bagus. Dan yang keempat, ayolah adik-adik kelas Cahaya Mentari, marilah kita semangat untuk belajar coding. Terima kasih, itu semua yang saya dapat sampaikan hari ini. Terima kasih semua. Teman-teman, nama saya Chelsea Evelyn. Hari ini saya akan membagikan pengalaman saya saat buat coding. Kesan pertama pasti pada bingung nih, ngubah karakter gimana, buat karakter gimana. Ya nggak apa-apa teman-teman, saya juga seperti itu kok. Tapi nggak apa-apa teman-teman, gurunya itu bakal jelasin pelan-pelan cara buat karakter gimana. Karena guru yang jelasin pelan-pelan, saya merasa saya ada potensi untuk belajar coding, dan saya sangat semangat untuk belajar coding. Manfaat coding itu apa sih? Manfaat coding itu kita tuh bisa buat game sendiri loh. Iya bener, buat game sendiri. Pasti itu banyak tuh ya yang main game, terus rasa gamenya tuh seru-seru, terus pingin kan buat game sendiri. Di coding bisa buat game sendiri dong. Contohnya saya buat satu game coding sendiri yang bertemakan pembuangan limbah sampah, yang diartikan jangan membuang sampah sembarangan. Untuk adik kelas, it's your time to shine. Bye-bye. Halo teman-teman, nama saya Leander, dan hari ini saya akan memberikan testimoni saya selama belajar coding. Kesan saya setelah 1 tahun belajar coding adalah sangat menyenangkan, karena menurut saya coding sangat menarik. Manfaat belajar coding bagi diri saya sendiri adalah saya bisa mengikuti hobi saya, yaitu bermain game, dan membuat game sesuai dengan keinginan saya sendiri.
Prestasi yang telah saya capai selama belajar coding adalah saya dapat membuat game 2D yang menarik. Buat adik-adik kelas, kalian bisa mencoba untuk membuat game sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Selamat mencoba. Halo semuanya, nama saya Surya Jonathan Lim, alumni angkatan kedua dari SD Cahaya Mentari. Hari ini, saya akan memberitahukan kesan dan kesan saya selama belajar coding di SD Cahaya Mentari. Kesan saya adalah coding sangat menarik dan bagus karena kita bisa membuat game sesuai imajinasi kita. Selama 1 tahun, saya belajar banyak tentang cara membuat aplikasi game. Saya juga bisa meningkatkan kemampuan komunikasi dan juga kreativitas. Prestasi saya yang saya capai adalah saya pernah membuat proyek tentang pola makan sehat dan mendapatkan nilai yang baik. Akhir kata, saya mengajak adik-adik kelas SD Cahaya Mentari untuk terus mengikuti program coding karena coding sangat baik dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama Koko Paul Vanda Orlando, alumni SD Swasta Cahaya Mentari. Adik-adik pasti belum tahu tentang coding, bukan? Adik-adik tahu tidak bahwa pelajaran coding seru loh? Manfaat coding untuk adik-adik adalah sebagai berikut. Melatih kemampuan berpikir adik-adik, mendorong adik-adik lebih kreatif, membiasakan adik-adik mengatasi masalah di game buatan adik-adik. Adik-adik, kalian suka bermain game bukan? Di coding, kita bisa membuat game apapun yang kita mau. Contohnya, Koko sudah membuat game yang bernama Flappy Bird. Mau lihat? Nih. Nah, ini game buatan Koko yang Koko buat, namanya Flappy Bird. Ini klik ini. Nah, ini kita memakai yang namanya
Keren bukan buatan game Koko? Aduh, itu jika kalau kita kena temboknya. Selama Koko belajar coding, Koko sangat happy. Tidak pernah bosan sekalipun. Koko bisa menuangkan ide Koko untuk membuat game. Ingat adik-adik, kita harus selalu mendengarkan guru coding yang sedang berbicara. Bukan untuk guru coding saja, tetapi untuk semua mister, madam, dan orang tua yang lebih tua dari kita. Itu menunjukkan sikap kita yang baik. Ingat, kalian pasti mau seperti Koko bukan? Ayo adik-adik, semangat belajar coding. Bye-bye. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya mamanya Leander. Saya ingin memberikan pengalaman tentang anak saya selama belajar coding di Sekolah Cahaya Mentari. Menurut saya, belajar coding itu sangat bagus untuk anak saya karena anak saya itu hobinya main game, dan dari belajar coding, anak saya bisa membuat game sendiri. Dan mereka juga bisa memainkan game hasil buatan mereka sendiri ya. Itu saja testimoni dari saya. Terima kasih.